Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Korosikin, nomor induk mahasiswa 2522201100018. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya menjaga nasionalisme dan patriotisme di masa sekarang. Di tahun 2026, tantangan terhadap kedaulatan bangsa tidak lagi hanya bersifat fisik, melainkan meluas ke ruang digital dan ekonomi global. Globalisasi yang semakin intensif serta arus informasi yang tanpa batas berpotensi mengikis jati diri bangsa di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, revitalisasi nilai nasionalisme atau rasa kebangsaan dan patriotisme atau sikap rela berkorban menjadi krusial untuk menjaga keutuhan NKRI. Apa tantangan utama nasionalisme di era modern dan bagaimana upaya nyata dalam menjaga semangat patriotisme saat ini? Pertama, tantangan nasionalisme ini menghadapi tantangan berupa persebaran disinformasi atau hoax yang memecah belah, budaya asing yang mendominasi media digital, serta ketergantungan pada produk luar negeri. Ego sektoral dan polarisasi digital seringkali menjadi penghambat persatuan bangsa. Upaya untuk menjaga nasionalisme dan patriotisme ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, antara lain literasi digital dan bela negara, cyber, penguatan ekonomi domestik, pendidikan karakter berbasis Pancasila, prestasi di kancah internasional, serta pelestarian lingkungan. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu literasi digital dan bela negara cyber. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten positif tentang kekayaan budaya Indonesia dan melawan propaganda yang merusak persatuan. Kemudian penguatan ekonomi domestik, mencintai dan membeli produk UMKM lokal sebagai bentuk patriotisme ekonomi. Hal ini selaras dengan program pemerintah dalam memperkuat kemandirian bangsa. Lalu pendidikan karakter berbasis Pancasila, mengintegrasikan nilai-nilai luhur dalam kurikulum pendidikan agar generasi Z dan Alpha tetap memiliki identitas nasional yang kuat. Prestasi di kancah internasional, menunjukkan patriotisme melalui jalur profesional baik di bidang sains, olahraga maupun seni di tingkat global. Kemudian pelestarian lingkungan, menjaga kekayaan alam Indonesia sebagai bentuk rasa syukur dan bertanggung jawab terhadap tanah air. Nasionalisme dan patriotisme di tahun 2026 tidak dapat diukir dari angkat senjata, melainkan dari kontribusi nyata dalam pembangunan, kecerdasan dalam bermedia sosial, dan kebanggaan menggunakan identitas bangsa di mata dunia. Masyarakat diharapkan tetap kritis terhadap informasi yang diterima dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan demi mewujudkan Indonesia emas. Serta masyarakat harus menjaga toleransi dan tidak mudah untuk terpancing hoax-hoax yang tidak benar, serta kita sebagai masyarakat harus mencari sumber tidak hanya dari satu sumber, melainkan dari beberapa sumber, kemudian kita perbandingkan mana yang baik untuk patriotisme negara ini, mana yang buruk. Kemudian untuk saat ini terjadi geopolitik global yang tidak menentu, yaitu ketegangan antara negara adidaya dengan negara yang lemah. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menanggapi ini secara netral, yaitu kita tidak boleh membenarkan hal yang dilakukan oleh negara adidaya tersebut sehingga membuat negara yang lemah itu menjadi tidak berdaya, karena itu telah merusak piagam PBB yang tidak boleh menginvasi suatu negara. Kenapa kita wajib belajar tentang itu? Karena Indonesia itu bukan tidak mungkin juga bisa diinvasi seperti itu. Karena semangat nasionalisme kita mungkin tergoyahkan sehingga kita termakan oleh hoak, kemudian dimanfaatkan oleh bangsa lain untuk menjajah kembali Indonesia.
Untuk saat ini para pemuda memiliki jaringan informasi yang sangat banyak, sehingga kita bisa mencari informasi terus kemudian mendalami dan mempelajari. Lalu sebagai pemuda yang memiliki semangat atau nasionalisme dan patriotisme, kita harus mengedepankan apa hal-hal yang berguna dan bisa menjaga kelangsungan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan perpecahan dalam negara ini, terutama hambatan, tantangan, ancaman dari dalam maupun luar negara. Sehingga bangsa yang kita perjuangkan ini akan terus ada dan tetap menjadi bangsa yang menjunjung tinggi persatuan di atas banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa menyebut diri kita menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden, kita akan menyongsong yang namanya Indonesia Emas tahun 45. Generasi-generasi kita lah yang akan menciptakan hal tersebut untuk bisa menciptakan Indonesia Emas tahun 2045, sehingga generasi penerus kita bisa meneruskan estafet langkah kita untuk meneruskan Indonesia Emas di tahun-tahun selanjutnya, menjadikan Indonesia negara yang besar dalam perekonomian, pertahanan nasional, dan juga ketahanan terhadap segala macam mara bahaya. Indonesia sebagai negara yang bebas aktif harus bersifat netral terhadap semua gejolak politik global, sehingga kita bisa memilah dan memilih apa yang baik untuk negara dan apa yang buruk. Itulah penjelasan saya tentang upaya menjaga nasionalisme dan patriotisme di era modern. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga tidak bisa benar 100%. Oleh karena itu, saya berterima kasih atas pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.